Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu mengenai project team atau tim project. Project team adalah semua personil yang tergabung dalam organisasi pengelola project. Ada personel fungsional dan organisasi induk, ada juga personel yang menjadi inti dari tim. Kemudian project office adalah staf pendukung manajemen project dan hanya bertanggung jawab pada manajer project. Bertanggung jawab menangani pekerjaan perencanaan jadwal, anggaran, desain, dan rekayasa serta kegiatan pendukung lainnya. Tempat fisik di mana tim project berkumpul, yaitu project office. Anggota tim project itu sendiri adalah meliputi manajer project, kemudian ada beberapa anggotanya antara lain ya, kontrak administrator, project controller, project akuntan, customer liaison, project koordinator, manajer lapangan, kemudian supervisor, dan lain-lain, tergantung jenis project yang dikerjakan ya. Nah, manajer project sendiri adalah seorang yang integrator, komunikator, pembuat keputusan, motivator, entrepreneur, dan agen perubahan ya. Jadi itu adalah istilahnya ciri dari project manager, harus bisa sebagai integrator, komunikator, pembuat keputusan, sebagai motivator, entrepreneur, dan agen perubahan. Antara lain adalah mengintegrasikan beberapa kegiatan yang berbeda untuk mencapai tujuan. Ini disebut sebagai integrator. Terus menjadi tempat terakhir dari laporan, memo, permintaan, dan keluhan. Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam proyek ya. Memberi motivasi dan memberi semangat dalam tim untuk mencapai tujuan. Bertanggung jawab dalam pengadaan dana fasilitas, tim yang berkualitas, dan negosiasi. Jadi itu tugas-tugas dari project manager atau manajer project, dan juga mempelopori ide baru dan inovatif ya. Tanggung jawab project manager meliputi menyerahkan hasil akhir project dalam kriteria waktu, biaya, dan performansi yang telah ditetapkan, termasuk profit yang ditargetkan. Tanggung jawab lainnya sangat tergantung pada ukuran project, kemampuan manajer project, asal project, dan tugas-tugas yang didelegasikan oleh pihak manajemen yang di atasnya. Secara garis besar, tanggung jawab manajer project adalah merencanakan kegiatan-kegiatan dalam project, tugas-tugas, dan hasil akhir, termasuk pemecahan pekerjaan, penjadwalan, dan penganggaran. Mengorganisasikan, memilih, dan menempatkan orang-orang dalam tim project, mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya atau resources, memonitor status project, mengidentifikasi masalah-masalah teknis, titik temu dari para konstituen, subkontraktor, user, konsultan, dan top manajemen, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam proyek, merekomendasikan penghentian proyek atau pengerahan kembali sumber daya bila tujuan tidak tercapai. Jadi itu adalah garis besar dari tanggung jawab seorang project manager. Kompetensi dan orientasi project manager. Yang pertama adalah kemampuan manajerial, ya ini mutlak ya, seorang
project manager harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan teknis fungsional ya. Kombinasi di antara kedua hal tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis proyek yang dikerjakan ya. Dasar pengetahuan, penggunaan alat-alat manajemen seperti estimasi biaya, cash flow, penganggaran, insentif, dan hukuman. Jenis kontrak dan konsekuensi, pengendalian manajemen. Kategori kualifikasi manajer project adalah karakteristik personal. Karakteristik personal sebaiknya dimiliki oleh seorang manajer project, antara lain mempunyai fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, mempunyai kemampuan memimpin dan punya inisiatif, percaya diri, bisa meyakinkan orang lain, punya disiplin, seorang generalis, bisa menemukan masalah sekaligus membuat keputusan, mampu menyeimbangkan antara masalah teknis dengan waktu, biaya, dan faktor manusia. Keterampilan perilaku yang termasuk dalam kualifikasi ini antara lain kemampuan mendengarkan secara aktif, komunikator yang baik, bisa menjalin jaringan komunikasi informasi. Ia juga harus membangun kepercayaan dalam tim, menumbuhkan semangat tim. Seorang manajer proyek perlu juga menguasai istilah-istilah teknis yang mungkin digunakan oleh bawahannya untuk memperlancar proses komunikasi. Memiliki keterampilan bisnis ya. Keterampilan bisnis perlu dipunyai oleh seorang manajer proyek karena kemampuan ini sangat menunjang keberhasilan dalam mengelola suatu proyek. Kemampuan dalam keterampilan bisnis meliputi pemahaman mengenai organisasi dan masalah bisnis itu sendiri. Pemahaman mengenai manajemen secara umum yang meliputi pemasaran, pengendalian, pembelian, dan hukum, administrasi karyawan, dan konsep umum mengenai keuntungan. Kemampuan mengubah kebutuhan bisnis menjadi kebutuhan proyek. Punya kemauan kuat dan aktif untuk mengajari, melatih, dan mengembangkan kemampuan bawahan ya. Itu adalah kemampuan dan keterampilan bisnis seorang project manager ya. Selain itu, project manager juga perlu memiliki kemampuan teknis ya. Seorang project manager perlu mengambil keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis ya. Untuk itu, mengetahui aspek teknis dari project yang ditangani ya. Dalam proyek yang rendah kandungan teknologi, pemahaman teknis bisa didapat dari pengalaman ya, maupun latihan-latihan yang bersifat informal. Tetapi untuk proyek yang melibatkan pemakaian yang berteknologi tinggi, pengetahuan mengenai ilmu dan rekayasa sangatlah penting dimiliki oleh seorang project manager. Nah, ini adalah anggota dari sebuah tim project ya. Selain project manager ya, itu ada anggota-anggota yang terlibat di dalam project tersebut. Contohnya adalah wakil fungsional, project engineer, kontrak administrator, project controller, dan lain-lain ya. Kemudian ada stakeholder ya. Manajemen stakeholder harus dikelola juga. Jadi untuk mengelola stakeholder ini ada beberapa tahapan, yaitu inisiasi di lingkaran itu paling atas ya, kemudian planning, decision making, organizing, leading, controlling, dan terminating ya. Di dalamnya ada beberapa aktivitas seperti identify stakeholder, gathering informasi dari stakeholder, dan seterusnya ya.
Ini semua harus dimiliki oleh seorang project manager ya. Seorang project manager harus bisa melakukan manajemen stakeholder. Stakeholder sendiri apa? Stakeholder sendiri terdiri dari semua anggota tim project, customer, manajer fungsional ya. Dalam suatu organisasi ada juga yang manajer fungsional, karena jika project itu adanya di dalam suatu organisasi fungsional. Kemudian usernya atau pengguna, supplier atau pemasok atau vendor ya. Beberapa anggota lain yang termasuk stakeholder adalah pemegang saham atau komisaris, kreditor, dan lingkungan. Jadi inilah apa yang disebut stakeholder. Jadi semua yang terlibat dalam aktivitas proyek tersebut. Nah, untuk melakukan stakeholder analisis adalah yang dilakukan adalah stakeholder sangat berpengaruh dalam kesuksesan sebuah proyek. Jadi semua anggota stakeholder tadi itu sangat berpengaruh. Pertanyaan dalam stakeholder analisis adalah siapakah stakeholder? Dia harus istilahnya dirinci siapa aja yang termasuk stakeholder, terus posisinya apa, terus kenapa dia dipilih sebagai stakeholder, apakah strategi yang harus dilakukan jika personal posisi tersebut tidak positif terhadap proyek. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dalam melakukan analisis stakeholder. Aktivitas manajemen stakeholder meliputi identifikasi stakeholder, mengumpulkan informasi terkait dengan stakeholder, menentukan posisi stakeholder dalam proyek, menentukan kelebihan dan kekurangan stakeholder, mengembangkan strategi manajemen stakeholder, memprediksi reaksi stakeholder dan alternatif solusi, mengimplementasikan strategi stakeholder, mengevaluasi hasil dan penyesuaian. Organisasi proyek ya. Menurut Max Weber, organisasi ideal mengenal adanya spesialisasi tingkatan berjenjang ya, berdasarkan prosedur kerja, hubungan yang bersifat impersonal, promosi berdasarkan kompetensi. Organisasi yang aktif adalah harus memahami tujuan proyek, mengetahui keberadaan orang-orang yang akan terlibat dalam proyek, mempublikasikan informasi mengenai tim proyek seawal mungkin, penentuan pendelegasian tugas dan wewenang, mengelompokkan anggota tim atas dasar fungsinya dalam proyek. Proyek sebagai bagian dari organisasi fungsional. Jadi ini jika proyek itu tidak berdiri sendiri, jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan atau organisasi bisnis lah katakanlah, itu di dalamnya ada proyek-proyek. Nah itu ada istilahnya proyek sebagian dari organisasi fungsional. Di situ disebut sebagai proyek ekspeditor ya. Jadi yang dimaksud proyek ekspeditor, proyek melekat pada unit komersial yang paling berkompeten ya. Dia memimpin di unit komersial. Jadi di situ proyek ekspeditor itu bagian dari organisasi fungsional tersebut. Ada juga proyek yang melibatkan beberapa unit fungsional yang dipimpin oleh koordinator proyek. Jadi resources dari proyek tersebut mengambil dari organisasi fungsional yang sudah ada ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Seorang project manager bisa membawahi atau memiliki anggota dari beberapa fungsi atau divisi dalam organisasi fungsional yang sudah ada. Nah, ada juga yang disebut organisasi proyek murni ya. Ini proyek ini berdiri sendiri ya, tidak terikat dengan organisasi fungsional yang sudah ada. Jadi proyek terpisah dari organisasi induk, menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri, administrasi yang terpisah dari ikatan dengan organisasi induk, laporan kemajuan dan kegagalan serta periodik mengenai proyek ya. Pimpinan dalam hal ini manajer proyek bisa melakukan pembangunan sumber daya dari luar seperti
dari subkontraktor atau supplier selama sumber daya ini tidak tersedia dan tidak bisa dikendalikan dalam organisasi. Jadi dia harus mengelola resource-nya sendiri karena dia terpisah dari organisasi fungsional ya. Jadi struktur organisasinya kira-kira seperti itu ya, manajer project, kemudian di bawahnya ada beberapa anggota tim project ya, itu tidak terikat dengan organisasi induk atau organisasi fungsional. Saya kira itu materi mengenai tim project ya, bahasan mengenai tim project. Jadi kita bisa mengetahui apa sih project tim itu, kemudian tugas dan tanggung jawab pimpinan project tersebut yang disebut sebagai seorang manajer project itu apa aja ya, kemampuan yang harus dimiliki dan apa yang harus dilakukan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih.